Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه المأثور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk melaksanakan ibadah Jumat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita siang hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, sahabatnya dan umatnya dan kita semua sebagai umat beliau mudah-mudahan istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar Jumat yang mulia ini Al-Faqir berwasiat kepada diri sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, pada bulan ini, bulan haram, bulan Rajab, syahrullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelipur lara beliau dengan meninggalnya istri dan paman beliau, dengan di Isra Mi'rajkan beliau pada tanggal 27 Rajab yang kita peringati sebagai peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj ini seperti dikutip atau ditulis oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ayatul Kubra fi syarhi Qissah Al-Isra, juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Imam Bukhari menyebutkan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan Mi'rajkan secara ruhan wa jasadan, secara jiwa dan raganya pada malam tersebut.
ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, adalah perintah melaksanakan salat 5 waktu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha melalui langit 7 yang dijaga tiap langitnya oleh para malaikat dan ditunggui oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Adam alaihissalam, Nabi Isa dan Yahya, Nabi Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim alaihimussalam. Kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Ma'mur kemudian ke Sidratul Muntaha menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan diberikan hadiah oleh-oleh, yaitu salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini sebagai bagian penting dalam kehidupan kita beragama ini, karena salat 5 waktu adalah bagian dari rukun Islam kedua setelah syahadat. Salat merupakan barometer ibadah kita sehari-hari. Ketika salat kita benar, maka amal ibadah yang lain akan mengikuti. Dan sebaliknya, ketika ibadah salat kita bolong-bolong, semau kita, sering lupanya, maka ibadah-ibadah yang lain pun sama halnya dengan salat kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. In aqamaha faqad aqamad-din. Siapa yang meninggikannya, menegakkannya dengan istiqamah, konsisten, maka dia telah menegakkan agamanya dengan kokoh. Wa man hadamaha faqad hadamad-din. Dan siapa yang melalaikannya, salatnya bolong-bolong, maka dia tak terasa telah menghancurkan agamanya sendiri. Tak heran ketika Umar bin Khattab sebagai khalifah, beliau menginstruksikan kepada bawahannya, para gubernur, para bupati, para camat dan bawahannya untuk menginstruksikan untuk melakukan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kenapa? Karena ketika seseorang pejabat memberikan hak Allah dengan tepat waktu, maka pasti dia akan menunaikan hak-hak orang lain, hak-hak manusia dengan lebih sempurna. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menemui sebuah kaum yang ketika mereka membenturkan kepala mereka kepada batu yang besar sehingga kepala mereka pecah dan berlumuran darah, sehingga mereka menjadi sakit dan kesakitan. Dan ketika itu setelah kepalanya pecah, berlumuran darah dan bocor, kun fayakun, Allah kembalikan semula menjadi utuh dan dibenturkanlah kembali kepala mereka kepada batu besar tersebut. Begitu melihat Rasulullah SAW, ya Jibril, gerangan apa mereka berbuat seperti itu? Ya Nabi Allah, ya kekasih Allah, ya Muhammad, mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia lalai terhadap sholat 5 waktunya, enggan menegakkan kepalanya untuk menghadap bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malas dan enggan untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat 5 waktu. Hadirin Allah muliakan, yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut contoh, meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jasadan, luar dan dalam, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanannya Isra tersebut diperlihatkan perbuatan atau amalan-amalan orang-orang para calon penghuni surga
dan amalan-amalan orang calon penghuni neraka, maka tiada kata untuk selamat dari zilzal yaumul qiyamah, huru-hara hari kiamat dan hari hisab adalah kecuali dengan ittiba'ur rasul, mencontoh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah kathratul istighfar, yaitu banyak membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang maksum, orang yang diampunkan dosanya baik yang lalu pun akan datang. Beliau senantiasa beristighfar minimal sehari semalam 70 kali, bahkan dalam riwayat yang lain 100 kali. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, wa inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Wallahi aku beristighfar dan memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Aku memohon ampun kepada Allah lebih dari 70 kali. Bahkan dalam riwayat Imam Muslim disebutkan aktsar min mi'ah marrah, lebih dari 100 kali. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang membiasakan, mendawamkan, membiasakan, merutinkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Allah akan berikan solusi dari permasalahan hidupnya, solusi dari permasalahan ekonominya, solusi dari permasalahan rumah tangganya dengan membaca istighfar. Wa min kulli hammin faraja, dan dari setiap kesedihan ada kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ahmad. Hadirin rahimakumullah, ittiba'ur rasul, mencontoh baginda Rasul yang kedua adalah kathratus salatu alaih, banyak membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa? Karena membaca salat merupakan salah satu bukti cinta kita pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya pada hari kiamat. Mengapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengetahui kita, akan lebih mudah mengenal kita dari muka-muka kita, dari mulut-mulut kita yang sering membaca salawat. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat, orang yang mudah aku kenali pada hari kiamat, aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bahkan hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah, barang siapa yang membaca salat satu kali kepadaku, sallallahu alaihi asyran, maka niscaya Allah akan mendoakannya, membaca salawat kepadanya, membalas dengan 10 kali doa keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang ketiga dari pelajaran dari Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang luput dari yang kita sebutkan adalah tentang qadiyatul Masjidil Aqsa wa Filistin, tentang kedudukan Masjidil Aqsa dan negara Palestina pada hari ini. Kita ketahui Masjidil Aqsa pada hari ini adalah di bawah penjajah muhtallin al-Yahud Israel, di bawah penjajahan Yahudi Israel pada hari ini. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa tanda-tanda kiamat adalah tentang pergolakan Timur Tengah yang episentrumnya, titik pusatnya ada di negara Palestina sebagai pusat daerah tiga agama, sampai terbangunnya Khalifatul Muslimin di bawah Imam Mahdi alaihi salam. Inilah pentingnya kita menjadikan Palestina sebagai isu penting dalam dakwah kita, karena inilah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ma'asyiral muslimin,
dengan memperingati Isra Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita senantiasa istiqomah, konsisten, rutin, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kita tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak bisa berjamaah sendiri, tidak bisa sendiri dengan munfarid. Dengan munfarid bisa duduk atau berbaring. Dan seandainya tidak bisa dengan berbaring atau duduk, maka dengan isyarat. Dan seandainya tidak bisa, maka kita disolatkan. Itu adalah pesan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna minkum tilawatahu innahu wasmi'ul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa ahlil birri wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aydan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا وفي نعمه يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع التوحيد برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.